Khalifah Umar bin Khattab ketika mau meninggalnya ditusuk dengan pedang oleh orang kafir, zindik, munafik, mengucurkan darah dari jasad Umar bin Khattab. Begitu pingsan Khalifah Umar bin Khattab, setelah itu dia sadarkan diri, dia terdengar suara panggilan azan. Temannya Khalifah Umar bin Khattab menyampaikan, "Ya Khalifah, sekarang waktunya salat." Apa kata Khalifah Umar bin Khattab? "Na'am, la hadda fil Islam adha'as salat." Tidak ada bagian sedikit pun dalam Islam orang-orang yang menyia-nyiakan salat. Wa shalla Khalifah radhiyallahu anhu wa jarhuhu yath'ubu daman. Khalifah Umar bin Khattab menegakkan salat, ketika itu darahnya ngucur dari badannya. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min ada majuan kan? Ada majuan ya. Soalnya ada bener. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda basyiran wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الحاضرون، puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita, kenikmatan melaksanakan siam Ramadan, yang memberikan kekuatan melaksanakan siam dan qiyam Ramadan. Mudah-mudahan siam dan qiyam yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerimanya sebagai amalan saleh bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa disampaikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang selalu setia pada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirun, kajian pada malam ini saya sampaikan kajian dengan judul orang yang mengerjakan salat dijamin masuk surga. Orang yang mengerjakan salat dijamin masuk surga. Judul tersebut adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bisa dirujuk dalam beberapa kitab, dalam kitab Al-Wajiz dan kitab Al-Kabair
karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, disebutkan tentang pernyataan itu. Sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal ibad." Ada 5 salat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi hambanya. Man ata bihinna lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna. Barang siapa yang mengerjakannya dan tidak meremehkannya, tidak menganggap enteng tentang salat, kana lahu 'indallahi 'ahdun ay yudkhilahu Allahul jannah. Maka baginya ada perjanjian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pasti masukkan dia ke dalam surganya. Wa man lam ya'ti bihinna, akan tetapi orang yang tidak mengerjakannya, falaysa lahu 'indallahi 'ahdun, maka tidak ada perjanjian di sisi Allah kepadanya. In syaa'a 'adzabah wa in syaa'a ghafara lah. Bisa boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengadabnya, menyiksanya, dan bisa boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya karena kasih sayangnya. Hadis tersebut sahih, diriwayatkan oleh beberapa ulama ahli hadis. Imam Malik menyebutkan dalam kitab Al-Muwatta, Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Ibnu Majah, Imam Baihaqi, dan beberapa imam hadis menyampaikan tentang itu. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Penjelasan dari hadis ini, yang pertama, bahwa perjanjian Allah Subhanahu wa taala adalah sangat jelas sekali, dan ini tidak ada keraguan baginya. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyalahi janjinya. Perjanjian Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang benar-benar melakukannya, tidak menganggap sepele perihal salat, maka sudah pasti Allah Subhanahu wa taala akan masukkan orang ini ke dalam surganya. Orang yang mengerjakan salat yang dia lakukan dengan benar, syarat dan rukunnya diperhatikan, kaifiyatnya pun juga dilaksanakan. Karena sangat penting dalam hal kaifiyat. Bisa boleh jadi ketika melakukannya tanpa kaifiyat yang dijelaskan dalam sunnah Rasulullah SAW, maka berapa banyak ucapan Rasul SAW sampai menolaknya. Ambil contoh yang mudah saja. Salat dengan cepatnya, tanpa tumanina, tanpa tartil bacaannya, maka Rasulullah sudah berapa banyak menyampaikan bahwa orang-orang yang seperti ini, maka tidak ada manfaat baginya dia mengerjakan salat. Naudzubillah. Dalam satu kisah, ketika Rasulullah berada dalam satu masjid, maka kedatangan seorang laki-laki. Seorang laki-laki ini melaksanakan salat di dalam masjid, dan Rasulullah memperhatikan salat yang dikerjakannya. Begitu laki-laki ini selesai dalam salatnya, dia menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia mengucapkan salam pada Rasulullah, "Assalamu alayka ya Muhammad." Maka Rasulullah membalas salamnya, "Wa alaikassalam. Salli fa innaka lam tusalli." Salatlah lagi anda, karena anda tadi belum salat. Masya Allah.
Padahal laki-laki tadi sudah salat. Maka dia kerjakan salat yang kedua kalinya. Rasulullah SAW memperhatikannya sampai salam dari salatnya. Dia menghadap Nabi lagi, kemudian dia ucapkan assalamu alayka ya Muhammad. Rasulullah menjawab wa alaikassalam, salli fa innaka lam tusalli. Salatlah lagi karena anda tadi belum salat. Sudah dua kali laki-laki ini mengerjakan salat. Sampai yang ketiga kalinya, akhirnya laki-laki tadi berkata, ya Rasulullah, ini sudah salat yang terbaiknya yang saya lakukan. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepadanya, idza qumta ila as-salah fa asbighil wudu, thumma istaqbilil qiblah fakabbir, thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, thumma irka' hatta tatma'inna raki'an, thumma irfa' hatta ta'tadila qa'iman, thumma isjud hatta tatma'inna sajidan. Kata Rasulullah SAW pada laki-laki tadi, apabila anda kerjakan salat, maka anda lakukan terlebih dahulu adalah dengan menyempurnakan wudu anda. Asbighil wudu, menyempurnakan wudu ini adalah sebagai syarat diterima tidaknya salat. Tidak akan diterima salat tatkala seseorang berwudu sementara anggota-anggota wudunya banyak yang terlupakannya. Sebab wudu salah satu syarat untuk diterimanya salat. La salata liman la wudu'a lah. Tidak sah salat bagi orang yang tidak berwudu. Oleh karena itu, jaga wudu kita. Asbighil wudu, dalam hadis tadi disebutkan dengan menyempurnakannya. Anggota-anggota wudu itu terkena semuanya. Bagaimana Rasulullah SAW mencuci wajahnya sampai menyela-nyelai jenggotnya, dan itu dilakukan Rasulullah SAW. Dan bagaimana Rasulullah juga mengusap kepalanya ila qafah, sampai ke kuduknya, dan itu dilakukan Rasulullah dan para sahabat. Inilah wudu yang dijelaskan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menyempurnakan wudu adalah sebagai syarat salat seseorang akan bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Suatu hari ketika Rasulullah selesai dari berwudu, Rasulullah menyaksikan ada seseorang yang berwudu. Kemudian Rasulullah lihat ternyata di kakinya laki-laki tadi ada yang tidak terkena anggota wudu. Zufrun lam yusibhul ma, zufrun lam yusibhul ma. Hanya sebesar kuku, hanya sebesar kuku, tidak terkena air. Rasulullah lihat di kakinya hanya sebesar kuku, masih kering. Kata Rasulullah, irji' fa ahsan wudu'ak, irji' fa ahsan wudu'ak. Kembali lagi, ulangi wudu lagi. Masya Allah. Apalagi melebihi dari ukuran kuku. Jadi ini yang dimaksud dengan asbighil wudu, menyempurnakan wudu. Kemudian tadi disebutkan fakabbir, ucapkan takbir. Faqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Baca Quran yang mudah baginya. Ketika seseorang tidak mampu dengan hafalan yang panjang, cari surat-surat yang pendek. Jangan memaksakan ketika sholat, ternyata di tengah-tengah tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Mending kalau di belakangnya banyak orang-orang yang lebih paham, lebih alim tentang itu. Jadi kadang-kadang sholat seperti uji coba, nyoba-nyoba surat panjang, ternyata di tengah-tengah tidak mampu untuk maju dan tidak mampu untuk mundur. Naudzubillah. Faqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Baca Quran yang mudah baginya.
Artinya kalau benar-benar sudah hafal, maka silakan praktekkan di dalam sholat. Kemudian disebutkan tadi, summarka hatta tatma'inna raki'an. Lakukan ruku dengan tenang terlebih dahulu. Tidak bisa sholat dengan tergesa-gesa, apalagi dengan cepat. Bagaimana sholat akan bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ada perjanjian bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ke dalam surganya? Sholat cepatnya kayak apa? Hadirin rahimakumullah. Dalam satu kisah yang lain, ketika Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabatnya, tiba-tiba ada seorang laki-laki, yang laki-laki dimasuk masjid, kemudian dia lakukan sholat dengan cepat. Rasulullah melihat dan para sahabat melihat. Begitu laki-laki tadi salat dengan cepatnya, apa kata Rasulullah? Tarawna hadha. Tarawna hadha. Kalian lihat laki-laki tadi? Lau mata ala hadha, mata ala ghairi millati Muhammad. Kalaulah dia meninggal dalam keadaan seperti itu melaksanakan salat, dia meninggal bukan dalam agama Muhammad. Na'udzubillah. Ayuhal hadirun. Oleh karena itu jaga salat. Jaga, jangan tergesa-gesa melaksanakan salat. Yanquru salatuhu kama yanqurul ghurab ad-dam. Mereka mematuk dalam salatnya seperti burung gagak mematuk darah. Na'udzubillah. Cepat sekali melaksanakan salatnya. Coba dibaca semua hadis. Apa ada salat Rasulullah cepat? Tidak ada satupun hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah salat cepat, apalagi salat Ramadan. Masya Allah. Salat tarawih. Makanya ketika beberapa orang datang menanyakan kepada istri-istri Rasulullah SAW, yas'aluna an azwajin Nabi, bagaimana ibadahnya Rasulullah dalam Ramadan? Dijawab oleh istri-istrinya, ma kana yazidu fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan ala 11 raka'ah. Rasulullah tidak pernah menambahkan di Ramadan atau bukan Ramadan terkecuali 11 rakaat. Yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Rasulullah laksanakan salat 4 rakaat, jangan Anda menanyakan tentang panjangnya dan bagusnya salat Rasulullah sallallahu. Masya Allah. Itu diakui oleh istri-istri beliau sallallahu. Bukankah sahabiah Aisyah radhiyallahu anha pernah menyaksikan di satu malam yang ketika itu salat lailnya Rasulullah SAW sampai tidak kuatkan diri, Aisyah tertidur. Begitu terjaga masih tetap berdiri melaksanakan salat. Dan seterusnya. Akhirnya selepas salat Rasulullah tanya, "Ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka min dzambika wa ma ta'akhkhar." Bukankah dosa-dosamu yang lalu yang kemudian sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah? Bukankah dosa-dosamu sudah terhapus semuanya? Engkau maksum. Engkau sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau kenapa berlama-lama dalam melaksanakan ibadah? Apa jawab Rasulullah? Afala akuna abdan syakura. Apakah tidak boleh aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Ayuhal hadirun. Mestinya salat yang panjang itu adalah kita. Kok kenapa Rasulullah? Rasulullah sudah dijamin surga, Rasulullah tidak ada dosanya, tapi salatnya paling lama. Kita dosa paling banyak, tapi salatnya paling cepat. Ayuhal hadirun. Jadi perjanjian Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah orang-orang yang melaksanakan salat dengan benar, bukan asal-asalan. Lihat bagaimana ketika Rasulullah sampai mempraktekkan salat itu naik ke atas mimbar. Maaf, mimbarnya bukan mimbar seperti ini, bisa jatuh. Jadi mimbarnya salah satu darajat, 3 tingkatan mimbar Rasulullah itu. Rasulullah naik ke atas mimbar. Kemudian Rasulullah menyampaikan, innama sana'tu hadza lita'tammu bi wa lita'allamu salati. Sesungguhnya
Aku lakukan ini semuanya supaya kalian mengambil ilmu tentang solat kepadaku, supaya kalian belajar solat dariku. Sebagaimana ucapan yang masyhur, Rasulullah menyampaikan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Ayuhal hadirun. Jadi lakukan solat dengan tenang. Jangan tergesa-gesa. Baca Quran yang tartil. Hadirin, bagaimana solat akan bisa menenangkan hati? Baca Quran tergesa-gesa. Baca suratul Fatihah satu nafas. A'udzubillah. Rasulullah setiap ayat pasti berhenti dalam beberapa bacaannya. Hatta yaqif inda ru'usil ayat. Berhenti setiap ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berhenti. Ar-Rahmanir Rahim. Berhenti. Ini tidak. Al-Fatihah sampai satu nafas. Mana panjang pendeknya? Mana makharijul hurufnya? Mana tahsinnya? Katanya kalau membaca Al-Quran tidak fase akan tidak sah. Wah, ini dalam Ramadan. Na'udzubillah. Tergesa-gesa bacaannya. Baca yang tartil, yang tenang. Ayuhal hadirun. Jadi salat yang dibanggakan Rasulullah adalah seperti ini. Ada beberapa riwayat menjelaskan seperti itu. Dalam satu mukjizat yang Rasulullah SAW dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini tidak bisa ditiru, maaf. Ketika Rasulullah melaksanakan salat dan Rasulullah sedang ruku dan sujud, sampai Rasulullah menyatakan, aku melihat kalian dari balik punggungku. Masya Allah. Padahal Rasulullah sedang ruku, menghadap kiblat, sedang sujud. Tapi Rasulullah bisa melihat di belakangnya. Maaf, ini bukan ilmu dukun. Tapi ini adalah mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya aku melihat kalian dari balik punggungku. Apa maknanya? Rasulullah menyampaikan, apabila anda salat, lakukan salat dengan tenang. Lakukan ruku dan sujud dengan tenang. Jadikan salat bisa menenangkan hati kita. Dalam surah At-Taubah 103 disebutkan, wasalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Dan salatlah bersama mereka, karena salat itu akan bisa menenangkan hati-hati mereka. Jadi jadikan salat bisa menenangkan hati kita, karena yang memberikan ketenangan itu hanya Allah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Salah satu bentuk zikrullah as-salawatul khamas, salat yang 5. Baca dalam surah Al-Munafiqun sampai Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai anak-anak dan harta-harta kalian melalaikan kalian dari zikrullah. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, wa qala al-mufassirun, dan semua ahli tafsir menyatakan al-murad bi dzikrillah, yang dimaksud dengan zikrullah itu as-salawatul khamas, salat yang 5. Oleh karena itu hadirin rahimallah, lakukan salat dengan tenang, lakukan salat dengan tumaknina, lakukan salat dengan tartil. Jadi perjanjian Allah Subhanahu Wa Taala akan diberikan kepada orang-orang yang melaksanakan salat seperti ini. Wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'indallahi ahdun. Dan barang siapa yang tidak melakukannya, yang menganggap remeh perihal salat, tidak ada perjanjian bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa boleh jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyiksanya, dan bisa boleh jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni karena rahmat dan kasih sayangnya. Ayuhal hadirun. Kemudian
dalam surah Maryam ayat 19, Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka akan muncul nanti satu generasi adha'us salah, satu generasi yang menyia-nyiakan salat, yang menunda-nunda salat. Beberapa tafsir menyebutkan kalimat adha'us salah yuakhirus salat an awqatiha, menunda-nunda salat dari waktunya, sebagaimana pernyataan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kecelakaan bagi orang-orang yang salat yang mereka mendirikannya dengan sahun. Seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Waqqas yang menyatakan, "Ma makna sahun ya Rasulullah?" Apa arti daripada kalimat sahun? Maka dijelaskan oleh Rasulullah, huwa ta'khirul waqt 'anis salah, yakni orang-orang yang selalu mundur-mundurkan dan nunda-nunda salat. Bukan mereka tidak salat, tapi justru mereka salat. Nunda-nunda salat aja keadaannya seperti ini, apalagi orang yang tidak salat. Nauzubillah. Yuakhirus salah fawail. Nunda-nunda salat saja ancamannya mendapatkan wail, apalagi orang yang tidak salat sama sekali. Di dalam kitab Al-Kabair karya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, makna wail disebutkan wadin fi jahannam. Wadin fi jahannam, satu lembah di neraka jahannam. Law sayyirat jibalud dunya ladzabat min syiddati harrihi. Kalaulah gunung-gunung di dunia masuk lembah itu, maka sungguh akan hancur semuanya. Nauzubillah. Gunung saja sampai hancur, apalagi manusia. Ayuhal hadirun, jaga keluarga kita, generasi-generasi yang di bawah kita, anak-anak kita, jangan sampai berani mereka untuk meninggalkan salat. Berapa banyak ayat Al-Quran menjelaskan tentang perintahkan keluargamu, anak-anakmu untuk salat. Wa'mur ahlaka bis salat, perintahkan keluargamu untuk salat. Dalam surah Luqman sampai Luqman Al-Hakim menasihati putranya dengan ucapan, ya bunayya aqimis salat, wahai anakku, dirikan salat. Dirikan salat. Walaupun kewajiban setelah balik, akan tetapi mendidik anak itu supaya terbiasa salat, maka dari awal-awal sebelum balik, maka itu adalah penting baginya. Ayuhal hadirun, bukankah Rasulullah menyampaikan muru auladakum bis salah inda sab'in, perintahkan anak-anakmu mengerjakan salat ketika usia 7 tahun. Wadribuhum inda ashrin, dan pukul mereka kalau sampai mereka enggak salat ketika sampai usia 10 tahun. Makna pukulan di sini bukan pukulan yang menimbulkan luka, artinya pukulan pendidikan yang akan menjadikan baginya takut supaya jangan sampai tidak salat. Ayuhal hadirun, Syekhul Islam sampai menyatakan satu perbuatan dosa yang lebih besar adalah dosa meninggalkan salat. Akbarul kabair, Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan dalam kitab Al-Kabair, disebutkan termasuk akbarul kabair, satu perbuatan dosa besar yang paling besar, tarikus salat, yakni meninggalkan salat. Sampai Rasulullah menjelaskan, man tarakas salat faqad kafar, barang siapa yang berani meninggalkan salat maka kufur. Nauzubillah.
Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Perjanjian di antara kami dan mereka adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Itu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berani meninggalkannya, maka kufur kedudukannya, naudzubillah. Jaga salat. Perbuatan dosa yang lebih besar, bahkan lebih besar daripada berzina, lebih besar daripada mencuri, lebih besar daripada membunuh nyawa, yakni orang yang berani meninggalkan salat, naudzubillah. Dalam satu kisah disebutkan, kisah ini terjadi di masa Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Allah Musa alaihissalam, di masanya ada seorang wanita, dan seorang wanita ini dia telah melakukan perbuatan dosa besar. Wanita ini telah berzina, dan wanita ini telah membunuh bayinya. Sekian bulan dan tahun wanita ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertaubat dengan taubatan nasuha, dengan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan dosa besar yang dia lakukan. Rupanya hararatul maksiyah, panasnya kemaksiatan yang membara dalam dirinya menyebabkan dia hidup tidak tenang. Walaupun dia sudah bertobat sekian bulan dan tahun, tapi panasnya kemaksiatan tidak bisa menenangkan hatinya. Maka wanita ini mendatangi nabinya. Dia bermaksud kepada nabinya Nabi Allah Musa alaihissalam untuk mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima taubatnya. Maka begitu dia sudah sampai di rumah Nabi Allah Musa, Nabi Allah Musa bertanya, apa yang sudah anda lakukan? Wanita itu mengucapkan, inni zanaitu wa qataltu walada. Aku telah berzina wahai Nabi Allah, dan aku telah membunuh bayiku karena merasa malu. Tapi aku sudah bertobat wahai Nabi Allah Musa. Aku sudah jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali perbuatan dosa yang aku lakukan. Sekian bulan dan tahun aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata hati ini tidak bisa menjadi nyaman dan tenang. Apa kata Nabi Allah Musa? Anda telah berzina dan membunuh bayi Anda. Betul. Ukhruji ya fajirah. Keluarlah wahai wanita pendosa. Diusirlah wanita ini dari rumah Nabi Allah Musa alaihissalam. Begitu kata-kata itu keluar dari mulut Nabi Allah Musa, hancur hati wanita ini. Munkasiratul qalb, hancur hati dia. Dia datang pada nabinya bermaksud agar menenangkannya, ternyata tidak seperti itu. Akhirnya Nabi Allah Musa SAW menyatakan, jangan-jangan api dari atas langit akan membakar kita semua karena dosa yang kau lakukan. Keluar wanita itu dari rumah Nabi Allah Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mendengarkan perbincangan Nabi Allah Musa dengan wanita itu. Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat Jibril untuk turun menemui Nabi Allah Musa alaihissalam. Kata Allah pada malaikat Jibril, sampaikan pada Musa, kenapa tidak menerima taubatnya wanita itu? Maka begitu turun malaikat Jibril bertanya kepadanya, ya Musa, lima radatta taibah, kenapa engkau menolak taubatnya wanita pendosa itu? Dia sudah bertobat dengan taubatan nasuha, dia sudah jujur. Wahai Nabi Musa, apakah ada wanita yang lebih mulia daripada wanita itu? Dia jujur, dia tidak menutupi kesalahannya, dia membuka kesalahannya kepada engkau agar engkau mendoakannya, ternyata engkau mengusirnya.
Maka Nabi Allah Musa berkata pada malaikat Jibril, dia telah melakukan perbuatan dosa besar. Dan 2 dosa besar dia lakukan. Dia berzina, dia membunuh bayinya, itu 2 perbuatan dosa besar. Kata malaikat Jibril, wahai Musa, bukankah ada satu perbuatan dosa besar yang lebih besar daripada apa yang dilakukan wanita itu? Terdiam Nabi Allah Musa. Mana? Apa? Malaikat Jibril menjawab, tarikus salah amidan muta'ammidan. Meninggalkan salat dengan sengaja lebih besar dosanya daripada berzina dan membunuh nyawa. Na'udzubillah. Itu ucapan malaikat Jibril memberikan nasihat pada Nabi Allah Musa alaihissalam. Ayuhal hadirun, oleh karena itu jaga yang satu ini. Jangan berani untuk meninggalkan salat. Dan tidak ada fidyah ganti buat salat. Berbeda ketika saum Ramadan, seseorang mendapatkan uzur syar'i. Katakan orang yang sudah sepuh, orang yang hidupnya sakit terus, yang tidak bisa mendatangkan kesembuhan dari penyakitnya, wanita hamil dan menyusui, masih bisa dibayar dengan fidyah. Tapi salat ini tidak ada fidyah baginya. Karena fidyah itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang meninggalkan saum karena uzur syar'i. Tidak ada fidyah bagi salat. Rasulullah menjelaskan, salli qa'iman, fa in lam yastati' fa qa'idan, fa in lam yastati' fa 'ala janbin. Salatlah dengan berdiri. Tidak mampu dengan duduk. Tidak mampu dengan berbaring. Tidak mampu dengan kemampuan saja. Allah Subhanahu wa taala berikan rukhsah bagi orang-orang yang ada udzur syar'i. Tidak mampu dengan berwudu, Allah berikan tata cara dengan tayamum. Tidak mampu berwudu dan tidak mampu bertayamum, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semampunya saja sudah. Tanpa wudu, tanpa tayamum, ini tidak ada masalah. Karena tidak mustahil ada orang yang terkapar di rumah sakit, yang susah baginya dia berwudu dan sulit baginya untuk bertayamum, apalagi kotoran-kotorannya selalu keluar terus-menerus, maka tetap dalam kondisi seperti ini Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan beban berat. Tetap salat adalah satu kemestian dan kewajiban yang tidak boleh diwakilkan, yang tidak boleh dibayar dengan apapun. Lihat apa yang terjadi pada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Khalifah Umar bin Khattab ketika mau meninggalnya ditusuk dengan pedang oleh orang kafir, zindik, munafik, mengucurkan darah dari jasad Umar bin Khattab. Begitu pingsan Khalifah Umar bin Khattab, setelah itu dia sadarkan diri, dia terdengar suara panggilan azan. Temannya Khalifah Umar bin Khattab menyampaikan, ya Khalifah, sekarang waktunya salat. Apa kata Khalifah Umar bin Khattab? Na'am, la hadda fil Islam adha'as salat. Tidak ada bagian sedikit pun dalam Islam orang-orang yang menyia-nyiakan salat. Wa shalla Khalifah radhiyallahu an wa jarhuhu yas'ubu daman. Khalifah Umar bin Khattab menegakkan salat, ketika itu darahnya ngucur dari badannya. Subhanallah. Oleh karena itu, ayuhal hadirun, orang-orang yang akan dijamin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang seperti ini. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan orang-orang yang senantiasa menjaga salat dan berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari berani meninggalkan salat. Coba perhatikan hadirin, salat yang cuma 5 kali sehari semalam. Apa ada dalam 5 kali itu 1 jam? 1 jam ini sudah salat yang mantap ini.
Katakan 10 menit lebih dikit. Sudah mantap sholat dikerjakannya. Sehari semalam Allah Subhanahu wa taala berikan waktu 24 jam. Ambil 1 jam. Masih ada 23 jam lagi. Masya Allah. Waktu sedemikian banyaknya dibuang-buang oleh kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang ahli salat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat kajian i'tikaf. Sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan seputar tema yang saya sampaikan khususnya. Kalaupun tidak ada di luar tema, selagi bisa saya jawab. Persilakan. Hadirin rahimakumullah. Disebutkan dalam hadis, rufi'al qalam an thalas. Pena itu diangkat bagi 3 orang. Artinya buku catatan amal seseorang akan senantiasa ditulis bagi 3 orang. Terkecuali yang ada udzur-udzur syar'i. Anil majnun hatta ya'qil. Bagi orang yang gila, bagi orang yang gila sampai dia kembali berakal. Artinya ketika kondisi yang tidak normal tidak akan dicatat. Ambil contoh, seseorang yang sudah pikun, bagaimana? Sudah tidak ada ditulis. Sampai dia kembali normal, maka baru ditulis lagi. Kondisi seperti itu menunjukkan sudah tidak ada kewajiban baginya. Karena dia mengerjakannya pun juga tidak akan benar kan? Nah ini. Jadi tidak mustahil ada orang yang sampai linglung ya. Jangankan mengingat sholat, mengingat istrinya sendiri juga nggak ingat, ingat anaknya sendiri juga nggak ingat. Alhamdulillah kan. Nah, makanya perbanyak azkarus sobah wal masa. Jangan lupakan zikir pagi petang. Di dalam kitab Al-Azkar wal Masa, salah satunya doa di situ disebutkan wasu'il kibar, dan berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari masa tua yang buruk. Linglung, pikun masa tuanya, naudzubillah. Jangan lupakan zikir pagi petang dibaca. Sesudah salat subuh, sebelum matahari terbit, sesudah salat asar, sebelum matahari terbenam. Wallahu a'lam bishawab. Siapa yang lain? Disebutkan dalam hadis, man fattara sa'iman kana lahu ka ajri sha'im. Barang siapa yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Jadi hadis ini jelas sekali bagi kita, tidak mesti dalam Ramadan saja. Artinya dalam puasa sunnah pun, kalau ada orang yang berpuasa, diberikan buka puasa, nilainya sama dengan itu. Bisa dipaham? Makanya perbanyak sedekah. Jangan lupakan sedekah, apalagi di Ramadan. Afdhalus sedekah, sedekah fi Ramadan. Jangan tahan harta kita. Allah ganti lagi. Yakin dengan seyakin-yakinnya, Allah akan ganti lagi. Ma naqasat sadaqatun min mal. Tidak akan berkurang harta yang dibelanjakan. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Kalau orang yang rajin sedekah, maka Allah mudahkan segala urusannya dengan semudah-mudahnya. Adapun orang yang bakhil, Allah akan mudahkan segala urusannya dengan kesulitan. Nauzubillah. Jangan sayangi harta kita untuk sedekah. Inna sadaqah tadfa'ul bala. Sedekah akan menolak takdir buruk. Tidak mustahil Allah Subhanahu wa taala akan mentakdirkan dengan takdir buruk, tapi karena dia rajin sedekah, takdir buruk itu tidak akan sampai kepadanya. Wadawu mardakum bis sadaqah. Obatilah penyakit-penyakit kalian dengan sedekah. Dalam Ramadan
pahala dilipat-lipat gandakan. Satu kali seseorang beramal sunnah diberikan pahala amalan wajib. Dan satu kali seseorang beramalan wajib diberikan pahala 70 sampai 700 kali lipat. Subhanallah. Ini di Ramadan. Jangan tunda Ramadan 2025. Masih ada Ramadan 2024 ini. Ramadan 2025 kita masih hidup tidak? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati kita untuk tetap mengeluarkan harta kita. Amin ya rabbal alamin. Masih ada yang lain? Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.